Lucu, undang-undangnya tidak dipakai karena ada kewajiban pemerintah, tapi sanksinya diterapkan 1 tahun. Jadi sebetulnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Edi Mulyadi. Saudara sekalian, masih soal buntut kepulangan Habib Rizik, kemudian acara di Petamburan, kemudian acara di Bogor, Megamendung, yang berbuntut pada pencopotan 2 Kapolda dan 2 Kapolres. Kapolda Jabar, Kapolda Metro Jaya dicopot. Kapolres Bogor, Kapolres Jakarta Pusat dicopot. Apa salahnya? Karena mereka dianggap lalai. Lalai tidak berusaha mencegah terjadinya kerumunan manusia yang begitu banyak. Mereka lalai, dianggap lalai tidak menegakkan protokol COVID kesehatan COVID-19. Saudara sekalian, kemudian polisi juga melangkah lebih jauh lagi dengan memanggil Gubernur DKI Anies Baswedan. Kemarin diperiksa sampai 10 jam. Orang akan mengatakan kalau soalnya soal kerumunan massa, harusnya polisi juga memanggil Gubernur Jawa Barat, mungkin Kapolres mana, karena kita tahu anaknya Jokowi juga membuat kerumunan yang luar biasa terkait pilkadanya. Ini contoh yang paling gamblang, rakyat kecil juga langsung paham, ya. Pak Idam Aziz Kapolri. Saya kasihan sama Bapak, bener-bener kasihan sama Bapak, ya. Aduh, kasihan sama Bapak, kasihan sama institusi Polri yang seperti ini, ya. Udah gitu lucunya lagi, kan Bapak waktu bulan Juni menerbitkan peraturan yang mencabut larangan Bapak untuk melakukan kerumunan. Tidak, dulu Bapak bikin peraturan dilarang berkerumun dalam kerangka COVID ini, lalu Bapak bulan Juni kalau nggak salah 2020 sudah ada cabutnya, itu dicabut. Surat Bapak juga, coba deh buka apelnya deh, ya, buka apelnya deh. Nggak ngerti. Yang lebih lucu lagi bahwa orang-orang yang dipanggil ini, bahkan polisi memanggil Kiai Sepuh, Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i yang usianya 70 tahun lebih, putra dari Kiai Haji Abdullah Syafi'i, pendiri perguruan Asafiyah yang terkenal. Beliau ini pahlawan nasional juga. Kiai Sepuh dipanggil. Nggak tahu, mungkin karena beliau adalah tamu pada acara di Petamburan dan sebagainya, nggak tahu. Hampir seperti itu. Dan semuanya dijerat, ada kutip ya, dijerat dengan undang-undang kekarantinaan. Jadi lucu, Pak. Negara kita ini, khususnya penguasa kita ini lucu. Undang-undang karantina tidak dipakai. Kenapa? Karena dalam undang-undang karantina itu ada kewajiban pemerintah harus memberi makan kebutuhan pokok rakyat di wilayah karantina itu. Bahkan undang-undang mewajibkan pemerintah memberi makan pada hewan ternak di wilayah karantina itu. Jadi kenapa undang-undang karantina tidak diterapkan, kemudian Jokowi memperkenalkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, karena untuk menghindari yaitu kewajiban pemerintah untuk memberikan makanan pokok. Jadi PSBB ini kan undang-undang karantina minus kewajiban pemerintah. Kita nggak boleh keluar dan sebagainya. Tapi kembali soal tadi, jadi lucu. Undang-undangnya tidak dipakai karena ada kewajiban pemerintah, tapi sanksinya diterapkan 1 tahun. Jadi sebetulnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan negara kita, gitu loh. Apakah kegaduhan ini sampai mengorbankan 2 Kapolda dan 2 Kapolres itu semata-mata soal penegakan protokol COVID? Mohon maaf, terlalu naif. Walaupun itu oke lah, itu soal internal polisi, kita silakan aja. Kita nggak bisa terlalu nyinyir, kenapa begini, kenapa begitu, apalagi kita jangan begini, gitu loh, siapa loh, kan nggak bisa begitu. Cuman kita kan rakyat kan juga nggak bodoh, gitu loh. Ada apa? Betul-betulkah murni karena soal COVID atau ada faktor Habib Rizik? Pencopotan 2 Kapolda dan 2 Kapolres itu kan pesan yang sangat gamblang, terang benderang kepada semua pejabat Kapolda sampai Kapolres. Jangan sampai terjadi kerumunan, wabil khusus apabila
Rizik Muhammad Syihab, akan begitu kalau bahasa mereka. Rizik jangan sampai keliling, kan bahasa mereka begitu. Kalau kita bilang Habib Rizik, imam besar gitu kan. Apalagi ketika imam besar pulang sampai Petamburan, nggak lama dia pidato akan keliling daerah untuk mensosialisasikan revolusi akhlak. Coba bayangin, seru kan? Begitu Habib mau ke Surabaya, Kapolres Surabaya, no. Begitu Habib mau ke Bandung, Kapolres Bandung, no, kan gitu kan. Begitu Habib mau ke Probolinggo atau ke Pamekasan atau ke Kalimantan, semua Kapolda bilang no. Dan kali itu mereka akan melakukan segala macam cara yang keras dan tegas, karena mereka pasti nggak mau dikapolreskan Kapolreskan Bogor atau Kapolreskan Yakut. Para Kapolda juga nggak mau dicopot seperti yang terjadi pada Kapolda Jabar dan DKI. Jadi apa yang terjadi sampai segitukah gitu loh. Jadi nggak keliru juga kalau orang berpikir penguasanya sudah benar-benar panik banget sampai pada level to be or not to be. Musuh harus dihancurkan. Kalau tidak kita yang hancur. Jadi dia, mereka, atau kita yang hancur. Kan sampai seperti itu. Ya ampun, benar sampai seperti itu. Begitu mengerikannya Habib Rizik Muhammad Syihab sampai seperti itu. Aduh, Pak Idam, Pak Kapolri, saya bolak-balik untuk kesekian kalinya, mudah-mudahan video-video saya sebelumnya dan sekarang ini pun sampai ke Pak Idam. Saya benar-benar mencintai institusi Polri. Saya ingin polisi tidak terjebak berubah menjadi alat kekuasaan. Saya mencintai Bapak sebagai sama muslim. Berkali-kali saya bilang di video saya ingin benar-benar Bapak mengakhiri posisi jabatan dengan husnul khotimah, ya. Husnul khotimah. Walaupun setelah Kapolri tidak tertutup ada posisi-posisi lain. Terlebih lagi kan gosip soal reshuffle kabinet kan belum hilang sama sekali kan. Begitu Bapak pensiun atau sebelum pensiun Bapak dapat penugasan dari menteri yang lain, itu bisa sangat-sangat bisa terjadi. Tapi kembali saya ingatkan bahwa jabatan apapun, mau ada Kapolri, mau Kapolda, mau Kapolres, bahkan menteri, bahkan presiden, itu jawaban yang sementara. Kita orang-orang beragama Pak, ya kita semua beragama ya, Pak Kapolri, Pak Kapolda, para Kapolres, kita semua orang beragama. Dan dalam agama kita ada konsep akhirat. Dalam agama kita ada namanya neraka dan surga. Apapun agama kita lah, mau muslim, mau non-muslim yang lainnya, pasti kita juga tahu semuanya akan diminta pertanggungjawabannya. Saya nggak usah cerita panjang lebar lah, udah pinter lah, udah pasti lah. Kalau pada posisi jabatan itu pasti orang-orang terpilih. Tapi saya ingin ingatkan lagi, ya, khusus wabil khusus kepada pada Kapolri Pak Idam Aziz. Satu, Pak Idam mohon jangan bawa kepolisian Republik Indonesia menjadi alat kekuasaan, alat pemerintah. Kepolisian Republik Indonesia adalah alat negara. Gunakan untuk kepentingan negara, khususnya untuk kepentingan rakyat. Bekerjalah untuk rakyat, kan begitu. Melindungi, mengayomi, mengayomi, apalagi ya. Yang tiga itu loh, melindungi, mengayomi, melayani. Ya, rakyat payah, bukan kekuasaan. Ya, yang lain juga begitu. Gitu aja dulu deh. Makasih banyak ya. Mudah-mudahan kepanikan yang begini rupa tidak berkelanjutan ya, mudah-mudahan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.